Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Sedang Sohendar selaku guru sejarah SMA Negeri 1 Rengas Dengklok. Yang terhormat juga kepada Ibu Pria Armiswari SPD selaku guru sejarah SMA Negeri 1 Rengas Dengklok. Perkenalkan, nama saya Cahyadi, saya dari kelas 11 IPS 5, siswa dari SMA Negeri 1 Rengas Dengklok. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi penjajahan pemerintahan Belanda. Oke, langsung ke video presentasinya. Masa pemerintahan Republik Bataap. Pada awal tahun 1795, pasukan Prancis menyerbu Belanda. Muncullah kelompok dari Prancis yang disebut dengan kaum patriot yang menghendaki Belanda menjadi negara kesatuan. Hal ini membuat Raja Willem V melarikan diri ke Inggris dan Belanda pun berhasil dikuasai oleh Prancis. Kemudian Prancis membentuk pemerintahan baru yang bernama Republik Bataap. Nah, Republik Bataap ini dipimpin oleh Louis Napoleon. Perkembangan politik di Belanda yang mempengaruhi kondisi politik di Indonesia. Akhirnya pemerintahan Indonesia pun di bawah kekuasaan Republik Bataap. Raja Willem V yang telah melarikan diri ke Inggris, tepatnya di kota Kew, mengeluarkan perintah melalui surat. Nah, perintah ini dikenal sebagai istilah surat-surat Kew, yang berisi perintah kepada Belanda agar menyerahkan wilayah Belanda kepada Inggris, bukan kepada Perancis. Pihak Inggris pun bertindak cepat dengan mengambil alih beberapa wilayah di Indonesia, seperti Padang, Ambon, Aceh, dan ia juga mulai memperkuat armadanya untuk memblokade wilayah Batavia. Nah, Republik Bataap tidak tinggal diam dan ingin segera mengambil alih seluruh bekas kekuasaan VOC di Kepulauan Nusantara untuk mempertahankan Kepulauan Nusantara dari serangan Inggris. Louis Napoleon, pemimpin Republik Bataap, menunjuk seorang yang kuat dari kaum patriot untuk memimpin pemerintahan Belanda di Indonesia. Nah, pemimpin tersebut bernama Herman Willem Daendels. Ia adalah seorang tokoh muda yang revolusioner. Pemerintahan Daendels pun sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia berlangsung pada tahun 1808 sampai 1811. Tugas utamanya adalah mempertahankan Pulau Jawa agar tidak dikuasai oleh Inggris, dan Daendels berusaha untuk menjadikan masyarakat Indonesia lebih dinamis dan produktif. Adapun untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, Gubernur Jenderal Daendels menerapkan beberapa kebijakan, yaitu mencakup di bidang pertahanan dan keamanan. Ia juga memperbanyak jumlah pasukan yang diambil dari orang pribumi sebanyak 18.000 orang. Ia juga membangun pangkal angkatan laut atau pelabuhan militer di ujung Kulon Merak dan di Surabaya. Ia juga melegum Mangkunegara. Ia juga membangun benteng-benteng pertahanan baru. Ia juga yang paling terkenal yaitu sampai saat sekarang, yaitu membangun jalan raya sepanjang kurang lebih 1.100 km dari Anyer Provinsi Banten sampai dengan Panalukan Jawa Timur, yaitu dengan cara kerja rodi atau kerja paksa. Sedangkan dalam bidang politik dan pemerintahan, Daendels membuat beberapa kebijakan, yaitu mencakup kekuasaan raja-raja di Nusantara dibatasi dengan ketat. Ia juga membentuk sekretariat negara untuk membereskan suatu masalah administrasi untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Batavia ke daerah Menteng, Jakarta. Ia juga membentuk kantor pengadilan di Batavia dan di Surabaya. Ia juga menganut bupati sebagai pegawai kolonial. Dan yang terakhir, membagi Pulau Jawa menjadi 23 keresidenan dan lain-lain sebagainya. Daendels juga membuat kebijakan dalam bidang hukum peradilan, seperti membentuk 3 jenis peradilan, yaitu peradilan untuk orang Eropa, peradilan untuk Timur Asing, dan peradilan untuk orang pribumi. Ia juga membuat peraturan untuk membereskan korupsi tanpa pandang bulu, dan lain-lain sebagainya. Pada bidang sosial dan ekonomi, Daendels membuat kebijakan, yaitu mencakup mengeluarkan uang kertas,
mengeluarkan Dewan Pengawas Keuangan atau DPK. Dia juga melakukan pemungutan pajak kepada swasta dan lain-lain sebagainya. Pemerintahan John William Johnson pada tahun 1811, Daendels digantikan oleh John William Johnson yang dikenal sebagai seorang politikus yang berkebangsaan Belanda. Johnson berusaha memperbaiki keadaan yang telah ditinggalkan Daendels mulai tahun 1811 untuk terus mempertahankan Jawa, berusaha memperbaiki keadaan wilayah yang ditinggalkan oleh Daendels. Namun ternyata Johnson tidak bisa berbuat banyak seperti apa yang diharapkan oleh pemerintahan Republik Batak. Akibatnya, serangan pasukan Inggris di Batavia pada tanggal 4 Agustus 1811 tidak dapat ditahan oleh pasukan Johnson. Akhirnya pada tanggal 26 Agustus 1811 Batavia berhasil dikuasai oleh Inggris. Pasukan Johnson mundur sampai ke Semarang dan meminta bantuan Legiun Mangkunegara yang dibentuk Daendels untuk memukul mundur Inggris. Sayangnya, pasukan Inggris lebih kuat dan Inggris pun berhasil mengalahkan pasukan Johnson di daerah Tuntang Salatiga. Pada tanggal 18 September 1860 dipaksa untuk menandatangani perjanjian Tuntang. Nah, melalui perjanjian Tuntang, Belanda mengakui kekalahannya kepada Inggris. Perjanjian tersebut berisi Pulau Jawa dan daerah sekitarnya yang dikuasai oleh Belanda diserahkan kepada Inggris. Semua tentara Belanda pun menjadi tawanan Inggris dan orang-orang Belanda pun dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Nah, oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.